Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara spesifik tentang pajak masukan. Teman-teman tentunya sudah mendapat informasi sebelumnya tentang pajak masukan di video faktur pajak. Nah, tentunya teman-teman sudah membedakan mana pajak masukan, pajak pengeluaran. Secara konseptual, pajak masukan itu dapat diartikan bahwa PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian kepada pengusaha kena pajak penjual. Nah, disebutnya pajak masukan oleh pembeli. Tentunya pajak masukan saldo normalnya adalah aset, ya, sehingga nanti dapat dikreditkan atau dapat menjadi kredit pajak untuk pajak keluaran. Nah, apa sebenarnya prekreditan pajak masukan? Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Tentunya apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak kepada negara. Sebaliknya, kalau misalkan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau masa pajak tertentu, itu kelebihan pajaknya dapat dikompensasi kepada masa pajak berikutnya. Sederhananya teman-teman adalah bahwa ketika pengusaha kena pajak melakukan banyak pembelian, maka dia dipungut pajak oleh pihak lain. Sehingga hal positif dari PPN ini adalah PPN masukan yang sudah diterima oleh pengusaha kena pajak, ya, dapat dikreditkan dengan pajak keluaran ketika pengusaha kena pajak itu melakukan penjualan. Nah, sehingga poin yang kedua ini, jadi kalau misalkan pengusaha kena pajak banyak melakukan penjualan, ya, daripada pembelian, tentunya dalam konteks ini adalah BKP ataupun JKP, maka selisihnya itu harus dibayarkan ke negara. Bahasa yang sering kami gunakan adalah kurang bayar, teman-teman. Sebaiknya poin terakhir, kalau misalkan pengusaha kena pajak lebih banyak melakukan pembelian atau pajak masukan, kemudian pajak keluarannya lebih sedikit atau penjualan, maka lebih bayarnya itu dapat dikompensasikan kepada masa berikutnya. Kemudian apa syarat-syarat yang dapat dikreditkan oleh pajak masukan? Yang pertama tentunya faktur pajak tersebut harus lengkap, teman-teman. Kemudian belum dibebankan sebagai biaya. Jadi faktur pajak masukan itu ketika melakukan transaksi harus diakui sebagai aset dulu, teman-teman. Baru nanti dikreditkan untuk mengurangi hutang pajaknya. Kemudian tentunya PM tersebut berhubungan dengan transaksi atau kegiatan usaha. Contohnya misalkan ada BKPA melakukan kegiatan bisnis jual beli elektronik. Yang dapat dikreditkan adalah transaksi yang berhubungan dengan jual beli elektronik, teman-teman. Kalau misalkan berhubungan dengan jual sepatu atau beli mobil atau beli rumah, maka itu tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Ya, jadi syaratnya pajak masukan itu bisa dikreditkan ada 3, teman-teman. Harus ada faktur pajaknya, kemudian belum diakui sebagai biaya, dan yang terakhir adalah berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Kemudian, pajak masukan tidak dapat dikreditkan jika pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Ingat, teman-teman, pajak masukan dapat dikreditkan jika wajib pajak itu telah sah dijadikan atau dikukuhkan menjadi PKP. Jadi kalau misalkan ada BKP bertransaksi sebelum ada wajib pajak bertransaksi sebelum ditetapkan menjadi PKP, maka itu tidak dapat dikreditkan itu pajak masukannya. Sehingga cut off-nya kapan pajak masukan itu dapat dikreditkan adalah ketika wajib pajak itu dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian, pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, maksud saya seperti video sebelumnya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan tidak ada hubungannya dengan bisnis atau kegiatan usaha tersebut, itu tidak dapat dikreditkan. Jadi, poinnya ada 2.
Yang pertama adalah pajak masukan dapat dikreditkan jika wajib pajak itu telah menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua adalah sehubungan dengan kegiatan usahanya. Kapan batas waktu pengkreditan pajak masukan? Sesuai dengan pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN, maksimal pengkreditan pajak masukan itu adalah 3 bulan ya setelah masa pajak itu berakhir. Jadi kalau misalkan ada transaksi, saya misalkan membeli bulan Januari, terakhir pengkreditannya itu adalah 3 bulan setelah masa pajak bulan ini berakhir, yaitu Februari, Maret, April. April adalah batas terakhir pajak masukan dapat dikreditkan. Jadi pajak masukan itu dapat dikreditkan itu tidak harus bulan ini teman-teman, tapi bulan depan atau bulan depannya lagi sampai 3 bulan setelah masa pajak ini berakhir. Nah, contoh kredit faktur pajak masukan. Nah, contoh misalkan nomor 1 teman-teman. Ini ada 1 Maret PKPA menyerahkan barang kena pajak dan membuat faktur pada tanggal 10 Maret 2020. Kemudian faktur pajak tersebut diterima oleh PKPB tanggal 15 April ya. Jadi transaksinya adalah 1 Maret, kemudian bikin fakturnya 10 Maret, kemudian pembeli menerima fakturnya 1 bulan kemudian. Kemudian SPT masa PPN masa pajak Maret itu wajib disampaikan ke KPP paling lambat 30 April. Jadi batas terakhir pelaporan PPN itu teman-teman adalah 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Nah, bagaimana pengkreditan pajak masukan tersebut? Nah, pengkreditan pajak masukan tersebut ini masih bisa teman-teman ya dikreditkan pada masa Maret ya, pada masa Maret. Kenapa? Karena masa Maret ini belum dilapor teman-teman ya, belum dilaporkan. Jadi faktur pajak yang terbit di tanggal 10 Maret dan diterima oleh pembeli 15 April itu masih dapat dikreditkan pada masa Maret ya, pada masa Maret atau pada masa April atau pada masa Mei. Nah, tentunya kalau konteks soal ini faktur pajak Maret ini masih bisa dikreditkan pada masa pajak Maret 2020. Kalau misalkan tidak dikreditkan pada masa Maret, itu tidak apa-apa teman-teman. Masih bisa dikreditkan pada April, Mei, ataupun Juni. Yang penting 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Kemudian, nah untuk yang kedua, PKPA telah dikukuhkan sebagai PKP tanggal 10 Agustus. Nah ternyata PKP ini, pengusaha ini membeli barang bulan Juni dan membayar PPN-nya. Nah, faktur pajak atas pembelian tersebut diterima tanggal 30 Agustus ya. Tanggal fakturnya adalah 10 Juni. Nah, bagaimana pengkreditan pajak masukan tersebut? Nah, ingat teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan bahwa faktur pajak masukan itu bisa dikreditkan jika wajib pajak itu telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Jadi kalau konteksnya seperti nomor 2, maka transaksi pembelian yang dilakukan oleh PKPA pada bulan Juni 2020 itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena PKPA dikukuhkannya adalah setelah transaksi itu terjadi, yaitu 10 Agustus 2020. Jadi poin 2 ini pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Kalau yang pertama, pajak masukan dapat dikreditkan, bisa di bulan April, di bulan Maret, ataupun bulan Mei. Kalau nomor 2 tidak dapat dikreditkan karena wajib pajak baru dikukuhkan setelah transaksi pembelian itu terjadi. Kemudian yang nomor 3, PKPA membeli barang dan membayar PPN-nya Oktober ya. Kemudian faktur pajak atas pembelian tersebut diterima tanggal 20 November ya. Faktur pajaknya tertulis 11 Oktober. Bagaimana pengkreditan pajak masukan? Nah, sama dengan nomor 1, pengkreditan pajak masukan itu bisa atau dapat dilakukan di masa Oktober. Kenapa? Karena PPN itu pelaporannya maksimal 1 bulan kemudian teman-teman. Jadi November itu masih bisa. Jadi bisa dikreditkan di bulan Oktober, November juga bisa, Desember ataupun Januari. Jadi masih bisa dikreditkan. Nah, poin nomor 4. Oktober 2020 PKPA membeli barang dan membayar PPN-nya. Faktur pajak atas pembelian tersebut diterima 20 Januari 2021. Fakturnya adalah
11 Oktober. Bagaimana pengkreditannya? Nah, kita hitung teman-teman. Batas pengkreditannya adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Ini masa pajaknya adalah Oktober. Berakhir berarti terakhir itu adalah November, Desember, Januari. Ketika ini diterima Januari, maka masih bisa dikreditkan. Dikreditkan pada masa 12, teman-teman. Pada masa 12, yang dilaporkan di bulan Januari. Atau di masa Januari yang dilaporkan nanti di masa Februari. Karena ini diterimanya di Januari, teman-teman. Jadi masih bisa dikreditkan. Ingat, batasnya adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Nah, bagaimana kalau seperti ini, teman-teman? Joko Tole merupakan PKP yang bergerak di bidang jual beli elektronik. Pada bulan Januari memiliki PPN sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua PPN itu dapat dikreditkan? Ingat, teman-teman ya, faktur pajak masukan itu bisa dikreditkan jika ada faktur pajaknya, kemudian sudah menjadi PKP. Yang ketiga adalah berkaitan dengan usaha, ya, kegiatan bisnisnya. Nah, ini adalah bisnisnya jual beli elektronik. Jadi, mana kira-kira transaksi yang berhubungan dengan jual beli elektronik? Nah, kalau dilihat dari 3 transaksi ini, maka yang berhubungan dengan jual beli elektronik adalah poin yang ketiga, teman-teman, yaitu membeli BKP atas elektronik. Sehingga, apakah semua PPN masukan dapat dikreditkan? Jawabannya tidak. Karena pembelian bangunan dan pembelian mobil tidak relevan atau tidak berhubungan dengan bisnis jual beli elektronik. Sehingga, yang dapat dikreditkan atas transaksi ini adalah yaitu yang ketiga, yaitu pembelian BKP atas alat elektronik sebesar 13.200.000. Jadi PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah yang ketiga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.